Ngeri, inilah penampakan citra satelit tunjukkan pangkalan udara Israel hancur akibat serangan drone dan rudal Iran. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya. Yordania berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan, Iran, dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin kita yang bijak, panglima seluruh kekuatan. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa persenjataan Iran mempunyai kemampuan luar biasa untuk menjangkau Israel karena serangan itu menandai serangan militer langsung pertama terhadap negara yang tersebut yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat, negara yang berkuasa sejak diktator Irak Saddam Hussein meluncurkan rudal Scud ke Israel pada Perang Teluk tahun 1993. Amerika Serikat telah meluncurkan serangan balas dendam di Irak dan Suriah pada Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari.
Namun Pentagon mengaku tak ada satupun dari pasukan Iran maupun milisi pro-Teheran yang tewas. Padahal serangan itu diluncurkan dengan menargetkan pasukan Quds Corps Ganda Revolusi Islam Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Itu merupakan aksi balasan atau serangan drone terhadap pangkalan militer di Yordania yang menewaskan 3 tentara Washington dan melukai lebih dari 40 tentara lainnya. Pasukan militer Amerika menyerang lebih dari 85 sasaran dengan banyak pesawat termasuk pengebom jarak jauh yang diterbangkan di Amerika Serikat dan juga udara. Tersebut menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi, kata Komando Pusat. Pada hari Senin, juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan wajar jika menyimpulkan bahwa kemungkinan ada korban jiwa terkait serangan ini. Namun, Amerika tidak mengetahui adanya warga Islam atau Iran yang terbunuh dalam serangan tersebut, katanya. Pernyataan Ryder berbeda dengan laporan media-media Amerika Serikat sebelumnya yang menyebut sekitar 40 orang tewas dalam serangan balas dendam di Irak dan Suriah. Ryder juga mengatakan bahwa Amerika sedang mengejar teroris yang memiliki hubungan dengan IRGC Iran dan bukan pejuang yang merupakan bagian dari pasukan mobilisasi populer. PMF adalah bagian dari pasukan keamanan Irak. Saat kami melakukan serangan ini, kami sangat fokus pada kelompok produksi yang didukung Iran dan bukan PMF, kata Ryder. Menurut pejabat pertahanan Amerika, pasukan Amerika Serikat dan koalisinya telah diserang 3 kali di Irak dan Suriah sejak Amerika memulai serangan balasan terhadap milisi yang didukung Iran pekan lalu. Dia menambahkan bahwa pasukan Amerika dan koalisinya di Irak, Suriah, dan Yordania kini telah menjadi sasaran 169 kali sejak 17 Oktober 2023. Pada Minggu malam, sebuah drone serangan satu arah menghantam pangkalan dan menampung pasukan Amerika Serikat di Suriah. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika mengatakan 6 anggotanya tewas di pangkalan Al-Omar di Suriah. Pada Senin pagi, satu serangan roket diluncurkan di situs dukungan misi Efrat, Suriah. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan.